Halo Sobat Moto, selamat datang di Apih Moto TV. Masih barengan saya, Abai Gunawan. Saya baru aja selesai ngetes test ride Yamaha N01 dan ternyata ketika masuk itu ada motor yang terbaru juga dari Yamaha. Motor apakah itu? Ini dia Yamaha Grand Villano. Kita langsung lihat aja detailnya seperti apa. Ini dia teman-teman, Yamaha Grand Villano yang baru saja di launching beberapa waktu yang lalu. Kebetulan ini ada dua ya, ada yang Neo dan juga ada yang Lux. Perbedaannya apa aja nanti saya langsung share di videonya. Jadi ini video hanya satu teman-teman, kita langsung review aja motor Yamaha Grand Villano. Nah di bagian depan, ini bagian depan lampunya bentuknya kayak prisma ya, bukan prisma, segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini lampunya premium banget teman-teman, khusus yang Lux ini dia bagian ringnya itu warna abu-abu. Warna keseluruhannya secara dasar ya, secara basic ini warnanya putih, putihnya putih mutiara loh. Di sini ada ornamen kuning, jadi kalau dilihat dari beberapa sisi, ini warnanya agak keluar kuning karena memang putihnya putih mutiara, bukan putih motor biasanya teman-teman. Kalau nggak salah ini muncul sempat ada di Yamaha Mio Sporty yang zaman dulu ya, sempat ada kalau nggak salah. Nah ini lampunya sudah full LED, ada dua klaster atas dan bawah. Atas kalau nggak salah lampu panjang dan bawah itu lampu pendek kalau nggak salah ya, atau nggak kebalik. Dan di sini premiumnya itu di bagian dalamnya agak pemisah antara klaster ya, ada tulisan Grand Villano yang digrafir gini teman-teman nih, keren ya. Bukan grafir, apa namanya ya, timbul ya, timbul dan warna chrome. Keren banget teman-teman tuh. Makin terlihat lebih premium. Nah di bagian tengahnya di sini ada 3 warna ya kalau kita lihat. Untuk strip bagian samping kiri kanannya ini dia warna hitam, tengahnya dia warna abu, dan di bagian paling tengah ini ada di bagian dasi, ini adalah lampu DRL. Jadi kalau dinyalakan, ini itu adalah lampunya warnanya putih teman-teman. Ini warnanya putih yang lumayan cukup terang dan sudah pakai LED juga. Jadi bisa dipakai buat lampu DRL lah, walaupun memang ini lampu utamanya nggak bisa dimatiin ya karena sudah AHO. Kabar baiknya teman-teman, ini adalah salah satu motor Matic 110 cc-nya Yamaha yang 125 cc Yamaha atau Matic kecilnya Yamaha yang memakai lampu full LED. Karena yang seperti kita tahu ya, kalau motor Yamaha itu biasanya kalau ngeluarin motor baik mau yang kecil yang gede itu biasanya lampu LED-nya tuh hanya di lampu utama dan lampu remnya saja. Tapi khusus di X-Max baru dan di Grand Villano ini, lampu utamanya udah LED dan lampu sennya juga dia sudah pakai LED. Ini untuk lampu sennya teman-teman, bentuknya panjang ke bawah ya, agak sedikit melekuk-lekuk juga, ini bentuknya keren banget, sesuai dengan desain keseluruhan teman-teman. Dan mikanya juga dia di clear warna smoke ya. Di sini bening tapi agak sedikit hitam karena memang di smoke agak sedikit gelap nih. Coba perhatiin nih, keren banget ya. Ini warnanya smoke dan ini sudah LED loh. Kita agak sedikit ke bawah teman-teman. Nah ini untuk bagian bawahnya, dia spakurnya gede ya, khasnya motor Eropa lah, motor-motor skuter Eropa memang konsepnya seperti ini teman-teman. Bagian spakurnya gede dan tebal, dan untuk bannya juga dia sama banget ukurannya, roda-rodanya dan kaki-kakinya ya sama banget dengan Yamaha Fazio. Ini ukuran bannya 110/70 dan remnya juga sama, masih satu piston, dan piringan cakramnya juga samanya besarnya sama banget dengan Yamaha Fazio. Nah ini untuk peleknya juga teman-teman, peleknya juga sama ya, bentukannya sama banget dengan Yamaha Fazio di clear warna hitam untuk di Grand Villano Lux ini. Ini untuk bagian sampingnya, tuh ya, membulat ke depan, membulat ya. Jadi memang motor ini, Grand Villano ini satu kelas atau satu keluarga dengan Yamaha Fazio tuh ya, itu saudaranya Yamaha Fazio. Ini masuk ke Yamaha Classic. Nah ini yang paling spesial teman-teman di bagian kokpitnya. Nah di bagian kokpitnya ini dia ada 2 klaster speedometer. Kalau yang atas itu digital biasa teman-teman, dan yang bawah, nah ini yang spesial nih. Yang bawah ini ialah layarnya sudah full TFT color teman-teman. Jadi ini udah full berwarna, sama banget dengan Yamaha X-Max yang kemarin-kemarin keluar juga. Nah informasi yang bisa dimunculkan di sini, nah itu yang sayang ya, yang menurut saya agak sedikit minusnya mungkin atau kekurangannya itu ialah karena memang informasi yang dimunculkan di sini standar banget teman-teman, hanya ada odo gitu ya, odo terus trip, ada kalau nggak salah ya trip, odo, terus informasi bahan bakar, suhu, dan informasi yang paling beda itu adalah simulasi atau cara kerja dari
mesin hybridnya. Jadi di sini ada nanti tampilannya teman-teman kayak mesin hybridnya gitulah. Kalau misalkan hybridnya lagi nyala atau lagi aktif, itu ada tampilannya di sini. Itu doang teman-teman informasi yang bisa dimunculkan dari layar kecil yang sudah berwarna ini. Kalau misalkan coba aja ya, kalau misalkan ada trip trip indikator kayak misalkan kalau GPS ada belok kiri, belok kanan kayak yang dipunyai sama Royal Enfield. Royal Enfield tuh udah pakai itu tuh. Jadi kalau mau kiri ada ke kiri lurus, U-turn kayak gitu ya. Jadi bisa menampilkan GPS karena memang motor ini juga sudah bisa terhubung dengan Yamaha Connected. Jadi udah bisa nyambung ke handphone ya. Mudah-mudahan ya kedepannya Yamaha bakalan munculin atau ngeluarin fitur trip indikator atau misalkan yang minimal ada GPS kecil lah untuk bisa dimunculkan di layar TFT yang lumayan cukup besar loh, nggak kecil menurut saya ya. Nah sayangnya kayak misalkan ada informasi notifikasi pesan atau notifikasi telepon itu dimunculkannya justru di layar yang bagian atas yang digital biasa. Ini digital biasa yang teman-teman sering lihat di Lexi, sering lihat di NMAX sih sama banget teman-teman ya. Di Aerox sama banget atau di Pajero juga sama banget, dia warnanya backlightnya biru negatif display ya, dan huruf-hurufnya tuh warna putih gitu teman-teman untuk di bagian kokpit, karena memang ini yang paling spesial yang ada di Grand Vilano ini. Untuk bagian panelnya teman-teman, bagian samping kiri ini ada lampu panjang, lampu pendek, gak ada lampu dim ya. Di sini ada lampu sennya, dan ini bawah untuk klakson. Untuk bagian kanan dia start stop system teman-teman, ada starter system. Di sini juga ada lampu haja, dan di bawah ini ada untuk starter elektriknya. Ini untuk mekanisme smart lock teman-teman, brake-nya ya. Jadi ini yang paling saya suka di antara motor merek lain, karena Yamaha ini paling gampang mekanismenya teman-teman. Cuma tinggal ditarik dan tekan aja, ini udah mengunci remnya nih. Jadi kalau misalkan macet ya, agak sedikit di turunan atau tanjakan, ini bisa langsung diaktifin. Kalau misalkan pengen ngerilis, tinggal ditekan aja. Nah ini nggak terlalu susah loh. Ini jadi saya nggak terlalu effort ya, jadi effortless banget teman-teman tuh, tinggal tek. Ini yang paling saya suka mekanismenya di Yamaha. Kalau merek lain kan agak susah ya, ini kegedean gitu ya panelnya atau tuasnya. Tapi kalau ini menurut saya mekanisme yang sangat sederhana tapi sangat berfungsi sekali atau fungsional. Di bagian deck tengah ini, nah pasti teman-teman langsung ingat ke salah satu motor Yamaha yang kemarin baru dikeluarkan ya. Yes, karena ini layoutnya tuh sama banget dengan new Yamaha Frigo teman-teman. Di bagian kiri ini untuk tank bensin ya, untuk bukan tank bensin tapi untuk lubang bensin. Kalau ngisi bensin di sini tinggal dibuka, dan di bagian kanan ini untuk knob smart key-nya teman-teman, karena memang sudah pakai smart key mau tipe Lux atau tipe Neo. Dan di bawah ini ialah untuk penyimpanan botol. Ini mirip banget ya sama Frigo, beneran serius nih. Nanti saya liatin deh yang Frigo seperti apa, yang new-nya ya. Di sini ada cantelan yang udah bisa dikunci. Ini bagus nih. Jadi nggak copot-copot ya, bisa terkunci si kresek ataupun kantongnya teman-teman. Jadi ini lebih aman. Dan di sini ada emblem Yamaha Connected karena memang sudah bisa terkoneksi dengan handphone. Untuk decknya nih, ini saya sepatu nomor 42, lumayan cukup luas ya. Ini bisa 2 step teman-teman. Mau pakai yang kayak gini atau agak depan juga boleh. Dan di sini dia ada tekstur kayak kasar gitu ya, kayak kulit jeruk gitu. Mungkin untuk teman-teman yang suka riding yang agak ke depan gini nih, ini enak sih. Jadi nggak ngotorin dari bodi yang warna putihnya, bodi halusnya ya. Jadi ini bisa lebih awet lah, karena memang bodi kasar ini lebih tahan lama teman-teman. Kita lihat untuk bagian sampingnya ya. Nah, ini untuk bagian sampingnya kurang lebih seperti ini. Seksi banget ya. Apalagi kalau kena sinar matahari tuh, itu warna putih mutiarnya langsung keluar, agak sedikit kuning gitu, keren banget teman-teman. Di sini shock breakernya memang dia basis 1 ya, bukan 2. Single shock teman-teman, bukan dual shock, masih single shock. Di sini ada airboxnya, dan untuk mesinnya ini sama banget dengan mesin Yamaha Pajero, yaitu 125 cc hybrid ya, hybrid ringan lah, mild hybrid teman-teman. Nah untuk mekanismenya teman-teman pasti udah pada tahu ya hybridnya Yamaha Pajero seperti apa, karena ini sama banget karena basicnya dari Yamaha Pajero yang hanya diganti bajunya saja, kurang lebih seperti itu. Untuk standarnya di bagian bawah teman-teman sudah ada pengamannya juga, jadi kalau misalkan nggak maju tuh nggak akan kelupaan naikin standar. Yang paling saya suka di sini itu adalah desain dari step boncengersnya teman-teman. Ini gede banget loh, tuh gede banget ya. Saya coba ya. Wah gila nih, ini keren banget teman-teman, ini gede banget. Pasti bakalan lebih nyaman bagi
para boncengers atau mungkin pacar atau istri teman-teman ya, istri sobat moto semua, ini akan lebih suka dengan step yang besar ini. Dan desainnya itu ketika dilipat, nah ini yang saya suka nih, ketika dilipat tuh seolah-olah nyambung atau menyatu dengan bodi secara keseluruhan. Ini menurut saya ini keren banget. Mudah-mudahan ya semua motor harusnya seperti ini ya, jadi stepnya tuh jangan beda sendiri gitu teman-teman. Menurut saya ini sangat bagus sekali. Kita lihat bagian samping bodinya teman-teman. Nah ini untuk bodi sampingnya, emang sih agak sedikit mirip-mirip Scoopy ya, tapi ini beda. Ini dia bagian sampingnya. Di sini ada emblem Grand Filano teman-teman dengan warna kayak titanium ya, warnanya titanium Grand Filano timbul. Terus bagian belakangnya kita lihat ya. Dan ini untuk bagian belakangnya teman-teman, bannya masih sama 110/70, jadi nggak belang, depan belakang sama, spakbornya lumayan cukup gede. Dan yang paling saya suka itu ialah desain lampu belakangnya. Ini lampu belakangnya udah full LED juga. Ini sama dengan yang bagian depan. Kalau misalkan lampu kotanya kan bagian depan di bagian dasi ya. Nah kalau bagian belakang, lampu kotanya itu ada bagian tengah ini teman-teman, LED bar. Dan kalau di rem itu lampu titik-titik yang di luar ini nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik. Itu baru menyala ketika di rem. Ini menurut saya desainnya gini abis lah ya. Salut buat Yamaha karena ini keren banget, saya suka. Ini ada bagian outernya teman-teman, atau outline-nya warna abu-abu sama banget dengan ring yang ada di lampu depan. Lampu seinnya di bagian samping kiri kanannya juga desainnya mirip-mirip dengan desain yang lampu depannya juga teman-teman. Desain yang ada di lampu sein depan sudah di smoke dan sudah full LED juga. Ini shock breakernya ya, tuh ini shock breakernya satu, di sini enggak. Kalau knalpot, kalau teman-teman ngeh, ini desain knalpotnya bagian dalamnya ya, bukan covernya ya, itu mirip dengan Yamaha Vino teman-teman, karena ini dia kepalanya tuh, moncongnya tuh ngebuangnya agak sedikit ke kanan ya, agak sedikit ke kanan bener, agak sedikit ke samping. Karena kalau misalkan ke atas tuh biasanya si buang ya, bukan ya, angin buangannya itu suka langsung ke muka orang teman-teman. Tapi kalau ini dia lebih ke pinggir dan agak lebih ke bawah, menurut saya ini lebih aman. Cuman kelemahannya kalau misalkan ke banjir itu nggak boleh lebih dari knalpot ini ya. Kalau agak ke atas kan bisa agak sedikit tinggi lah, tapi kalau ini dia nggak boleh lebih dari ini karena ya cukup bahaya kalau misalkan airnya masuk ke dalam. Oke teman-teman, kita lihat ke samping kanannya ya. Untuk bagian samping kanan dia desain knalpotnya seperti itu. Ini untuk bagian kipasnya teman-teman, karena pendinginnya belum pakai pendingin cairan ya, masih pendingin udara. Ini juga untuk bagian stepnya, dan kurang lebih desain dari samping kanannya seperti ini. Nah kita langsung berbicara tentang perbedaan antara Grand Filano Lux dan Grand Filano Neo. Nah untuk perbedaannya pertama tuh ada di varian warna. Varian warna Grand Filano yang Lux itu kalau nggak salah sekitar 2 varian warna teman-teman. Ada yang warnanya putih, yang satu lagi itu warnanya lupa ya, warnanya apa? Nanti saya liatin deh. Ini cuma ada 2 varian warna, tapi kalau yang bagian yang Neo ini warnanya sekitar ada 4 dan semuanya warnanya glossy. Jadi kembali lagi ke preferensi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lebih suka warna yang doff ya, kedof-dofan gitu, agak sedikit misterius, elegan, teman-teman bisa langsung pilih Grand Filano yang Lux. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang glossy, sporty, warnanya mencolok-mencolok gitu ya, lebih terlihat agresif, kalau ini kan terlihat kalem, teman-teman bisa langsung pilih Yamaha Grand Filano yang tipe Neo. Nah untuk harganya, ini harga yang tipe Neo ini dia 27 juta. Kalau yang Lux itu cuma beda 500, yaitu 27.500.000. Kedua perbedaannya itu ada di joknya teman-teman. Nah untuk jok yang Grand Filano Neo itu hanya hitam biasa tuh ya, nggak ada ornamen apapun. Ini joknya biasa banget teman-teman, cuma ada stitching warna putih. Kulit joknya juga kulit jok yang biasa aja. Tapi kalau yang Grand Filano Lux ini jok atau kursinya lebih premium. Bagian tengahnya kayak jok custom ya. Bagian tengahnya ini ada kayak ornamen klasiknya gitu teman-teman, ada jahit-jahitannya tuh ya. Ada gurat-guratannya kayak gini, ada nyembulnya juga nih banyak. Ya mirip-mirip atau sesuai dengan karakternya atau konsep dari motor klasik lah. Dan ini warnanya juga dual tone. Ini untuk warna coklat bagian atasnya, bagian boncengan sama rider tuh beda teman-teman ya desainnya. Dan yang bagian sampingnya ini adalah warna hitam. Di sini juga sudah ada ini bordir ya, bordir yang sangat eksklusif sekali, warna putih bertuliskan Grand Filano. Jadi ini kembali ke teman-teman,
sukanya yang mana. Karena kalau dari fitur ini sama ya. Tuh, fiturnya sama, speedometernya sudah ada 2 cluster, TFT dan digital biasa, sudah pakai smart key system juga. Ini juga sama nih, yang Neo juga sama. Yang Neo juga dia speedometernya udah pakai 2 speedometer ya, bagian atas ini untuk yang digital biasa dan TFT yang bagian bawah juga sudah pakai smart key system juga. Jadi kalau dari fitur semuanya sama, hanya berbeda di warna saja gitu teman-teman. Dan untuk bagasi, nah ini yang paling spesial ya. Nah ini dia teman-teman, bagasinya tuh lebih gede dibanding NMAX. NMAX kalau nggak salah 26 liter, dan ini bagasinya sekitar 27 sampai 28 liter. Ini helm nih masuk loh teman-teman nih. Helm half face nih di sini bisa masuk, dan di belakangnya bisa naruh berbagai macam barang. Dan yang paling spesial sini nih, kita lihat ya. Kalau dibuka nanti bagasinya, di sini ada lampunya teman-teman. Ini untuk lampu penerangan dari bagasi Yamaha Grand Filano. Bahkan X-Max pun nggak ada ya. X-Max pun nggak ada, tapi ini sudah pakai lampu bagasi. Ini untuk bagian behelnya, ini gede banget ya. Ini behelnya gede banget. Mungkin kalau saya ini akan saya ganti ya behelnya yang lebih ke membulat kayak gitu, kayak Scoopy. Ini untuk selera saya aja teman-teman. Kalau misalkan selera saya sih ini akan diganti sama yang bulat warna chrome, tuh akan lebih keren menurut saya. Selain fitur keyless teman-teman, di sini juga sudah ada charger portnya ya. Nih charger portnya dia bentuknya masih port lighter biasa, jadi harus pakai adapter. Begitupun juga di versi yang Neo. Jadi di Neo juga walaupun harganya beda 500 ya, tapi di sini tetap ada charging portnya juga nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Perbedaannya hanya ada di varian warna dan di bagian desain joknya aja. Nah itu dia review singkat dari Yamaha Grand Filano Lux dan Neo yang di belakang saya ini yang merah nih. Gimana kalian tertarik? Kalau misalkan tertarik bisa langsung datang ke Yamaha Jabar ya, alamatnya ada di bawah ini. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.